Bapak, Ibu, saudara dan anak cucu sekalian, selamat hari Minggu. Pemberita firman dan pelayan liturgi mengucapkan selamat beribadah di hari Pentakosta tanggal 31 Mei 2020 bagi setiap keluarga yang beribadah di rumah masing-masing. Dalam ibadah ini kita juga akan bersyukur kepada Tuhan atas usia 70 tahun Gerakan Keesaan di Indonesia, HUT Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, pada tanggal 25 Mei 2020. Pemberita firman pada hari ini, Pendeta Irdian Sulistiantoro, dengan tema Dipulihkan oleh Roh Kudus. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan menghadirkan berkat bagi seisi rumah tangga kita. Jemaat Yesus Kristus, inilah hari Pentakosta, hari ke-50 sesudah Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga. Dalam perjanjian lama, umat Israel merayakannya sebagai hari raya panen atau hari raya 7 minggu. Dirayakan selama 7 hari dengan sangat meriah dan penuh sukacita. Pada hari ke-7, umat Israel membawa berkas hasil pertama dari panen mereka kepada Tuhan. Dalam perjanjian baru, umat Kristen merayakannya sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Tuhan Yesus menggenapi janjinya untuk memenuhi para murid dengan Roh Kudus yang memberi kuasa dan karunia dalam rangka memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Panen pertama para murid pada hari Pentakosta adalah orang-orang yang percaya dan dibaptis setelah mendengar khotbah Rasul Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-41. Jemaat, mari kita menyanyi Kidung Jemaat 241. Hari Pentakosta juga dirayakan sebagai hari kelahiran gereja. Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang yang mendengar Injil Kristus dan percaya serta dibaptis. Roh Kudus mengurapi, membimbing dan memberi keberanian, semangat, karunia dan kuasa kepada semua orang percaya untuk hidup sebagai persekutuan cinta kasih, serta melayani dan bersaksi kepada sesama melalui kata dan tindakan. Kita semua yang sedang bersekutu dan beribadah di rumah masing-masing juga diurapi oleh Roh Kudus. Kita diperlengkapi dengan karunia-karunia dan kuasa untuk melayani dan bersaksi bersama semua orang Kristen di Indonesia dalam semangat oikumenis demi terwujud gereja Kristen yang esa di Indonesia. Jemaat, silakan berdiri menghadap Tuhan dan dengan hati bersyukur penuh sukacita kita memasuki hadirat-Nya. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyi Gita Bakti 12 bait pertama dan yang kedua.
Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tatanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, sabda Tuhan dituliskan di dalam kitab Perjanjian Lama, Yoel Fatsal 2 ayat 28a sebagai nats pembimbing kita menyatakan demikian. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Di seluruh dunia, Roh Kudus berkarya. Di seluruh dunia, sesuai sabda Nabi. Di seluruh dunia, pengenalan akan Tuhan seperti air dalam laut, memenuhi semuanya. Jemaat, mari panjatkan doa di hari Pentakosta. Ya Allah, Bapa Maha Kuasa, pengasih dan penyayang, ya Yesus Kristus Juru Selamat, Tuhan dan Raja kami. Kami memuji-muji dan mengagungkan nama-Mu. Engkau Allah yang esa, akbar, agung dan mulia, melebihi segala-galanya. Engkaulah yang mempersatukan kami denganmu, memberi kami semua minum dari satu cawan keselamatan. Kami bersyukur atas pemeliharaanmu yang ajaib dalam hidup kami, atas kasih setiamu yang selalu baru kami alami setiap hari.
Kami bersyukur karena kenaikan Yesus Kristus ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memberikan kepastian iman, pengharapan, dan kasih kami. Kami semakin yakin apa yang Yesus Kristus janjikan bagi kami akan dipenuhi tepat waktu dan indah. Inilah juga yang kami hayati dan rayakan di hari Pentakosta saat ini. Yesus Kristus, Tuhan kami, memenuhi janjinya. Roh Kudus dicurahkan dari sorga untuk memenuhi dan mengurapi para murid. Juga kami semua yang beribadah di rumah masing-masing. Kami menjadi anak-anak-Mu yang memiliki karunia dan kuasa untuk berkarya abdi di dalam dunia demi kemuliaan-Mu dan demi sejahtera hidup kami dan sesama. Kami mohon, Roh Kudus membimbing kami dalam setiap langkah dan jalan kami, dalam setiap pikir, tutur, sikap dan laku yang benar, terlebih di tengah situasi bangsa di mana virus corona masih mewabah, mengingatkan kami ketika keinginan hati kami cenderung kepada yang jahat dan berdosa, menyadarkan jika kami bersalah dan berdosa, serta menghibur, menuntun, dan membaharui dan memulihkan hidup dan karya abdi kami dari dampak pandemi virus corona sekarang ini. Kami mohon, Roh Kudus memampukan kami untuk hidup berdampingan secara damai dengan semua orang, saling mengasihi dan tolong-menolong satu terhadap yang lain, saling menghormati dan saling menerima tanpa mempersoalkan perbedaan kami, memberi kami semangat untuk bersaksi dan melayani, serta menghasilkan buah-buah roh dalam hidup bersama di tengah keluarga, gereja dan masyarakat, menerapkan pola hidup baru dalam situasi normal baru. Termulialah nama-Mu, ya Allah yang Esa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Amin. Jemaat, kita menyanyi Kidung Jemaat 235, bait pertama dan yang keempat. Kekasih Tuhan, tibalah saatnya kita memasuki layanan sabda. Untuk itu sebelumnya, marilah kita mohon bimbingan Roh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Allah surgawi, siapakah kami ini yang sesungguhnya? Sehingga Engkau memperlakukan kami sebagai satu keberadaan yang berharga di mata Tuhan. Engkau mencari dan terus mencari kami,
kendati kami sering meninggalkan Dikau, namun Engkau tidak pernah terpengaruh dengan perilaku kami. Engkau tetap terus mencari kami. Engkau tetap terus mengasihi kami. Dan Engkau menghampiri kami. Engkau berkenan mencurahkan roh-Mu bagi kami. Bahkan saat ini, Engkau berkenan menghimpun kami dalam ibadah hari Minggu ini. Engkau hendak menyampaikan sabda Allah. Engkau hendak memberkati kami. Oleh karena itu ya Bapa, kekuatan roh Allah mempersiapkan pikiran hati kami, sehingga hidup kami boleh menjadi wadah bagi sabdamu, menjadi tempat bagi rohmu. Bersabdalah, kami ini anak-anakmu, siap untuk menerimanya. Yesus Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, kami jemput bangkit berdiri untuk mendengar dan menyambut sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Lama. Yoel pasalnya yang kedua, ayat ke-28 hingga ke-29. Yoel pasalnya yang kedua, ayat ke-28 hingga ke-29, yang menyatakan, kemudian daripada itu akan terjadi, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mari syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Kekasih Kristus, ketika kita berbicara tentang bencana, yang namanya bencana itu bisa berwajah, bencana alam, gempa bumi, vulkanik, ditandai ketika gunung-gunung berapi mengalami erupsi. Tektonik, ditandai dengan gelombang tsunami luar biasa, banjir bandang. Dan saudara-saudara, yang namanya bencana ternyata bisa berwajah, terutama berupa wabah. Wabah virus dengan skala lokal, regional, bahkan pandemi seperti COVID-19 yang saat ini sedang kita alami. Itu bencana, saudara.
Yang menjadi pertanyaan adalah, adakah yang diuntungkan? Adakah yang dibahagiakan? Adakah yang disejahterakan oleh bencana itu? Tak seorang pun. Ketika kemudian kita bicara tentang dampak yang ditimbulkan, wow, luar biasa. Saudara-saudara, korban manusia, mulai dari luka kecil, luka berat, sampai korban jiwa, harta benda. Dan yang namanya bencana bisa meluluh lantakkan konstelasi. Ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Bisa memporak-porandakan semua tatanan yang ada. Dan berbicara tentang bencana, saudara, maka yang namanya bencana bisa mengenai siapa saja. Tanpa kecuali. Saat ini, kita menghadapi COVID-19 yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa. Pemerintah berjuang luar biasa demi menyelamatkan rakyatnya melalui instrumennya. Tenaga medis, para medis, TNI, Polri, dan rakyat berjuang mati-matian. Namun korban bertambah terus. Manusia terutama menjadi korban. Ekonomi. Dan yang terdampak wabah COVID-19 ini meluas kemana-mana, saudara. Nah, kalau sudah seperti itu, maka tak ada seorang pun akan mengatakan bahwa bencana itu tidak luar biasa. Tak ada seorang pun yang kemudian mengatakan bahwa bencana itu tidak dahsyat. Bahkan sesungguhnya secara ekstrim, bencana itu bisa melakukan semacam eliminasi akan kehidupan ini, saudara. Saudara-saudara kasih Tuhan, atas peristiwa bencana yang kita alami, kiranya kita bersama tetap mendapatkan kesempatan untuk bisa melakukan introspeksi diri. Agar di dalamnya saudara kita mampu untuk mawas diri. Lebih bijak melangkah. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, adakah semua yang terjadi itu terkait dengan Tuhan? Sekali lagi, adakah semua yang terjadi itu terkait dengan Tuhan? Sang Khalik ini terkait dengan dosa manusia. Sekali lagi, terkait dengan dosa manusia. Adakah semua itu, saudara? Jawabannya ada. Jawabannya ada. Nah, untuk memperjelas tentang keterkaitan itu, marilah kita memperhatikan tema reflektif dalam khotbah hari ini, yaitu dipulihkan oleh Roh Kudus. Dipulihkan oleh Roh Kudus. Yoel 2 ayat 28 hingga 29 menjadi landasan menyoroti tema reflektif itu. Dan melalui tema ini, saudara, ada dua pokok pikiran yang akan kita cermati. Pokok pikiran yang pertama adalah dosa penyebab keterpurukan. Sekali lagi, dosa penyebab keterpurukan. Itu pokok pikiran yang pertama. Sedangkan pokok pikiran yang kedua adalah Roh Kudus adalah kekuatan Allah yang memulihkan. Roh Kudus adalah kekuatan Allah yang memulihkan. Mari satu persatu kita telusuri pokok pikiran ini. Yang pertama, saudara, pokok pikiran yang pertama, dosa penyebab keterpurukan. Kekasih Tuhan,
Ketika kita memperhatikan kitab Yoel Fatsal 2, ayat 28 hingga 29, maka kemudian kita tidak bisa meninggalkan Yoel Pasal 1, khususnya ayat 4, ayat 9 hingga 10. Sebab melalui pasal 1 dan ayat-ayatnya tadi, kita bersama sedang digiring, diarahkan untuk melihat tentang keterpurukan. Kita diajak untuk memperhatikan tentang keterpurukan. Keterpurukan yang dialami, dihadapi oleh Yehuda, oleh Yerusalem. Benar-benar terpuruk, saudara. Terpuruk itu ambruk. Ambruk. Tidak ada satu konstelasi yang kemudian bisa menopangnya. Ambruk, saudara-saudara. Nah, keterpurukan itu yang dihadapi oleh Yehuda, Yerusalem, saudara, disebabkan yang pertama oleh bencana wabah. Wabah itu kalau dalam bahasa Jawanya pagebluk, ya. Pagebluk. Ya. Jadi wabah belalang dalam hal ini, saudara. Wabah belalang yang begitu luar biasa. Ya. Dengan jumlah yang tak terhitung. Dan bahkan sampai dikatakan jumlah belalang yang tak terhitung itu sampai menutupi matahari. Situasi dibuat gelap gulita oleh belalang itu, saudara-saudara. Yang kedua, disebabkan oleh bencana alam. Bencana kekeringan, bencana kebakaran. Tetapi yang terutama, saudara, adalah bencana wabah. Belalang inilah yang punya daya penghancur luar biasa. Mengapa dikatakan demikian? Dikatakan demikian karena begini, saudara. Segala jenis tumbuh-tumbuhan dimakan habis secara bertubi-tubi. Dimulai dari belalang pengerik. Apa yang sudah dimakan oleh belalang pengerit, sisanya dihantam oleh belalang pindahan. Apa yang sudah dimakan oleh belalang pindahan, selanjutnya dimakan oleh belalang pelompat. Dan sisa dari belalang pelompat dilanjutkan, dihantam oleh belalang pelahap. Saudara-saudara, begitu parahnya, begitu dahsyatnya. Sehingga tak sedikit pun tersisa dari segala sesuatu yang dihantam oleh belalang ini. Dampaknya jelas. Seluruh hal yang dimakan oleh manusia menjadi musnah. Dampaknya jelas. Dampak perekonomian, kemiskinan, kelaparan. Dan yang lebih tragis lagi, saudara, yang lebih tragis lagi adalah bahkan mampu menghentikan penyelenggaraan peribadahan di bait Allah untuk korban sajian, korban curahan tidak dapat dilaksanakan karena bahan-bahannya tak tersedia, saudara-saudara. Kekasih-kekasih Tuhan, korban sajian yang dibutuhkan adalah tepung dan minyak. Korban curahan yang dibutuhkan adalah anggur. Semuanya itu tidak tersedia lagi. Dihancurkan oleh belalang. Jadi dalam hal ini, konstelasi Yehuda benar-benar hancur secara total, terpuruk. Telah terjadi darurat ekonomi. Tetapi juga darurat rohani. Tanda-tanda persekutuan dengan Tuhan tidak ada lagi. Imam-imam pun tidak lagi menerima bagian dari korban persembahan. Tidak mendapatkan nafkah. Karena tidak ada bahan untuk memberikan nafkah bagi para imam itu. Fatal, saudara-saudara. Yang menjadi pertanyaannya adalah bencana dahsyat yang membuat
Yehuda benar-benar terpuruk itu, apakah terkait dengan dosa-dosa Yehuda? Sekali lagi, jawabnya ya. Sangat terkait dengan dosa-dosa Yehuda. Karena Yehuda, Yerusalem berganjang dengan dosa-dosa. Berganjang dengan dosa-dosa itu sama dengan melawan Tuhan. Tampilannya, perwujudannya adalah mempraktekkan penyembahan berhala secara masif. Disebut umat Tuhan, perilakunya menyembah berhala, saudara. Benar-benar tegar tengkuk Yehuda pada saat itu. Yang selanjutnya, saudara, tampilannya, perwujudannya adalah mempraktekkan ketidakadilan. Menafikan yang namanya kebenaran. Dari sikon yang seperti itulah, saudara, maka kemudian Nabi Yoel memberikan seruan, memberikan penyadaran, memberikan peringatan agar bertobat. Sebab dosa itulah akar masalah, penyebab dari keterpurukan Yehuda. Dan Yehuda tidak akan pernah bisa bangkit dari keterpurukannya ketika bertahan dalam keberdosaannya. Itulah Yehuda, saudara. Mari selanjutnya kita memperhatikan pokok pikiran yang kedua. Roh Kudus, kekuatan yang memulihkan. Roh Kudus, kekuatan yang memulihkan. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan Yoel pasal 2 ayat 28 hingga 31, khususnya ayat 28 hingga 29, maka seruan peringatan nubuat Yoel bin Petuel, semua itu disampaikan dalam payung besar yang disebut payung besar Yom Yahweh. Yom Yahweh artinya hari Tuhan. Saudara-saudara, yang namanya hari Tuhan itu bisa berarti hari penghukuman. Tetapi juga bisa berarti hari berkat. Bisa berarti hari yang begitu mencemaskan, menakutkan, menderitakan. Tetapi juga bisa menjadi hari yang menenteramkan, yang membahagiakan. Pertanyaannya, penghukuman bagi siapa? Berkat bagi siapa? Saudara-saudara, kalau itu menjadi pertanyaannya, maka jawabannya, Yom Yahweh, menjadi hari penghukuman bagi mereka yang tidak bertobat. Dan menjadi hari yang begitu membahagiakan, menenteramkan, menjadi hari berkat bagi mereka yang bertobat. Nah, berangkat dari penjelasan ini, saudara, maka kita tidak bisa lepaskan dari Yoel pasal 1 ayatnya yang ke-8. Ayat 1 pasal 1 ayat yang ke-8 merupakan seruan Yoel agar umat itu meratap, umat itu bertobat. Meratap bertobat itu seperti anak dara yang kehilangan mempelai masa mudanya. Nah, dalam konteks Timur Tengah, saudara, orang yang bertunangan ketika calon mempelai laki-laki sudah memberikan mas kawinnya, walaupun belum secara resmi dinikahkan, kalau untuk konteks Indonesia disebut pertunangan, itu sudah punya ikatan yang hampir sama dengan perkawinan. Artinya tidak boleh dibatalkan. Kalau di Indonesia hampir mirip seperti kultur budaya Batak barangkali ya, martupol begitu. Sebenarnya masih pertunangan, tetapi nilainya tidak boleh dibatalkan. Nah, ketika calon suaminya itu meninggal,
maka sungguh menjadi sebuah ratapan yang luar biasa. Nah, sikon yang seperti ini oleh Yoel diarahkan kepada Yehuda ketika dia harus meratap, menyesali akan dosa-dosanya. Ya. Nah, ini saudara-saudara memberikan sinyal, penjelasan, penegasan tentang kesungguhan pertobatan yang harus dilakukan oleh Yehuda pada saat itu. Kemudian selanjutnya saudara, apa yang disampaikan oleh Yoel itu hendak juga menegaskan bahwa yang pertama, yang namanya bencana yang dihadapi oleh Yehuda yang begitu memenderitakan tadi saudara, ternyata belum klimaksnya. Belum klimaksnya. Pertanyaannya, klimaksnya kapan? Belum klimaks saja sudah begitu menghancurkan. Lantas klimaksnya kapan? Klimaksnya ya di hari Yom Yahweh tadi. Di hari Tuhan tadi saudara. Yang sudah dijelaskan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dijelaskan tadi tentang pertobatan itu digarisbawahi untuk menjelaskan tentang titik pengubahan. Titik pengubahan Yom Yahweh. Yom Yahweh yang bermakna sebagai hukuman, tetapi oleh pertobatan itu berubah menjadi hari berkat. Ini anti klimaksnya. Nah, disitulah saudara, Tuhan sesungguhnya sedang melakukan pemulihan. Ya, pemulihan saudara. Pemulihan itu yang rapuh dikuatkan. Yang terpelecok disembuhkan. Yang jatuh dibangunkan. Dipulihkan saudara. Dan pemulihan itu saudara, tidak hanya berupa kesuburan, keamanan negeri Yehuda, tetapi yang terutama adalah pencurahan Roh Kudus, pencurahan Roh Allah. Nah, kekasih Tuhan, Roh Allah akan memampukan. Roh Allah menjadi kekuatan bagi umat, baik secara personal maupun sebagai umat. Umat oleh pencurahan Roh Tuhan, kemudian umat menjadi umat diberi kemampuan untuk mendengar, diberi kemampuan untuk melihat, diberi kemampuan untuk memahami tentang rencana, kehendak, dan karya Allah. Sehingga setiap orang akan menjadi nabi Allah yang pro keadilan, pro kebenaran, pro kasih, dan pro kekudusan. Kekasih-kekasih Tuhan terinspirasi dari peristiwa Yehuda yang mendapatkan teguran, seruan, penyadaran melalui hukuman wabah yang begitu luar biasa tadi, maka sangatlah tidak salah kalau hal itu juga kita aplikasikan pada kita sebagai umat Tuhan. Di balik pandemi COVID-19, sesungguhnya ada blessing in this case. Ada message in this case. Ada berkat di balik peristiwa. Ada pesan di balik peristiwa. Yaitu pesan metanoia. Pesan agar bertobatlah engkau. Dan melalui metanoia itu, kiranya akan mengubah yang namanya Yom Yahweh. Bukan lagi menjadi hari yang mencemaskan. Bukan menjadi hari penghukuman. Tetapi menjadi hari berkat. Hari pemulihan. Yang sakit disembuhkan. Yang jatuh dibangunkan. Yang rusak diperbaiki.
Di hari Pentakosta yang kita rayakan saat ini, saudara, menjadi event dan momentum untuk melihat betapa saat Tuhan mencurahkan rohnya yang kudus kepada para murid di Yerusalem pada waktu itu. Saat Roh Kudus dicurahkan, saudara, maka di sana terjadi peristiwa yang disebut peristiwa Zenolalia. Peristiwa Tuhan memberikan kuasa. Tuhan memberikan karunia-karunia. Tuhan memberikan kemampuan-kemampuan. Tuhan memberikan kekuatan kepada para murid. Terutama kemampuan untuk berkomunikasi. Kemampuan untuk berbicara. Berbicara menggunakan bahasa lain. Tapi bahasa lain itu yang dimaksudkan bukan bahasa roh. Bukan glosolalia. Ya, tapi kemampuan berbahasa yang dimengerti oleh banyak orang. Kemampuan berbicara di mana orang lain mengerti apa yang dibicarakannya. Sangat komunikatif. Dan oleh kuasa Tuhan itu, saudara-saudara, membuat beribu orang kemudian bertobat. Membuat beribu orang kemudian menjadi percaya. Dan disinilah peristiwa lahirnya gereja pertama kali, saudara. Jadi peristiwa Pentakosta sesungguhnya boleh dikatakan menjadi hari ulang tahun gereja yang pertama. Munculnya jemaat yang pertama. Demikian saat ini, saat kita merayakan Pentakosta ini, biarlah kita mengalami pencurahan roh Allah itu. Sehingga kita diberi kuasa, diberi kemampuan, karunia-karunia, terutama untuk mendengar. Kita menjadi mampu dengar-dengaran akan sabda Tuhan. Diberi kemampuan untuk melihat dan memahami berkenaan dengan rencana, kuasa, karya, dan kehendak Tuhan itu. Itu tidak mudah, saudara. Kalau terjadi, karena roh Allah bekerja. Sehingga hidup ini benar-benar menjadi hidup yang dipulihkan. Hidup yang dipulihkan. Hidup yang sejajar dengan rencana, kuasa, karya, dan kehendak Tuhan. Kalau kita sejajar, saudara, memberikan indikasi ada keakraban, kebersamaan dengan Tuhan, saudara. Dan itu berarti tidak lagi berganjang dalam dosa, tetapi hidup dalam pertobatan. Dan melalui kekuatan roh Allah, maka hidup kita bukan lagi dibayang-bayangi ketakutan kepada COVID-19, tetapi hidup dalam keakraban dengan Tuhan. Bahkan kita bisa berdamai dengan COVID-19. Kata berdamai, saudara, dalam artian memposisikan diri dengan cerdik. Kita bukan dikuasai oleh COVID-19, tetapi kita mampu menguasai COVID-19. Sesaat lagi, saudara, kita akan memasuki era new normal. Memasuki era new normal. Setelah segala sesuatu dibuka kembali. Pasca PSBB. Nah, melalui kekuatan roh Allah, maka era new normal bukanlah menjadi era yang menakutkan, tetapi menjadi momentum bagi kita sekalian untuk hidup yang namanya hidup yang disiplin, hidup yang pro kebenaran, hidup yang pro keadilan, hidup yang pro kekudusan, hidup yang pro kasih, itu menjadi pola hidup. Dan kemudian kita menatap hari esok dengan penuh kepastian. Mengisi masa gereja, saudara. Masa gereja. Masa gereja itu adalah peristiwa Pentakosta sampai kedatangan Yesus yang terakhir kali, saudara. Itu masa gereja. Masa gereja itu artinya masa gereja bekerja.
Apa yang dikerjakan gereja? Yang dikerjakan gereja adalah melaksanakan amanat pengutusannya. Memposisikan diri menjadi surat-surat Kristus yang terbuka. Dan kita, saudara, kita akan menjadi nabi-nabi Tuhan. Pertama-tama, di rumah sendiri. Kita akan menjadi nabi Tuhan di rumah sendiri. Kemudian menjadi nabi Tuhan di tengah-tengah persekutuan. Kemudian menjadi nabi Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Menjadi surat Kristus yang terbuka. Dengan tutur tingkah laku kita. Sampai kapan? Sampai Maranatha. Dan kita tahu, kendati disebutkan Yesus akan datang terakhir nanti. Ya, bukan berarti kemudian saat ini Yesus tidak hadir. Hadir, saudara. Yesus hadir. Melalui rohnya yang kudus. Sekali lagi, Yesus hadir bukan secara fisikal. Tapi Yesus hadir secara roh. Hadir dalam kehidupan kita, menyertai kita. Sehingga kita akan menatap hari esok dengan penuh kepastian. Di dalam era new normal, Tuhan beserta kita. Damai sejahteranya akan mengayomi kita. Penyertaannya menjadi kekuatan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kami jemput umat bangkit berdiri. Marilah bersama-sama dengan orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Biarlah hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kekasih Tuhan, kita memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Dalam peristiwa Pentakosta ini ya Tuhan, Engkau boleh mengingatkan kami kembali bahwa segala kerapuhan kami, bahkan keterpurukan kami, karena kami masih begitu akrab dengan dosa-dosa. Saat ini kami boleh diingatkan bahwa pertobatan menjadi keberadaan yang harus kami miliki. Sanggupkan, mampukan kami untuk melakukannya Bapa. Dengan pertobatan itu, Engkau akan melakukan pemulihan atas kami. Roh Allah akan Engkau curahkan. Sebagaimana Tuhan mencurahkan kepada para murid di Yerusalem waktu itu. Ketika Roh Allah hadir dalam kehidupan kami, sebagai pribadi, sebagai persekutuan, sebagai lembaga, maka yang namanya kekuatan, yang namanya karunia-karunia, menjadi keberadaan kami. Dan kami bisa berada garis lurus dengan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi amanat-Mu. Secara khusus Bapa, kami berdoa bagi gereja-gereja-Mu di muka bumi ini, gereja-Mu di Indonesia, dan lebih khusus lagi bagi GPIB, dan lebih khusus lagi bagi GPIB Jemaat Pasar Minggu. Berkatilah kami, agar kami sungguh menggarisbawahi bahwa saat ini kami berada dalam masa gereja. Menggarisbawahi bahwa kami ada tidak sekedar ada, tetapi kami diutus oleh Tuhan untuk melaksanakan peran sebagai alat-alat kerajaan Allah. Nama Tuhan dimasyhurkan melalui tutur kata dan perilaku kami. Ya Bapa, kami mengucap syukur karena saat ini kami pun juga merayakan ke-70 tahun Lembaga PGI, alat Tuhan yang mempersatukan jemaat-jemaat yang ada, denominasi-denominasi, agar tidak asik dengan dirinya sendiri, tetapi berada dalam satu kesadaran bahwa kami adalah tubuh Kristus dan Engkau kepala gereja, memiliki tugas dan amanat yang sama. Namun Tuhan memberikan kekayaan cara dan Engkau berkati. Karunia yang Tuhan berikan beraneka ragam, tetapi satu dengan yang lain saling isi lengkapi, nama Tuhan dimuliakan. Dan secara khusus bagi GPIB, dan lebih khusus lagi GPIB Pasar Minggu dengan segala keberadaannya, Tuhan berkati. Dalam kesempatan ini ya Bapa, berkatilah para pendeta. Kami berdoa pendeta-pendeta yang ada di lingkungan Pasar Minggu. Kami berdoa untuk pendeta jemaat, untuk Bapak Pendeta Robert William Martin beserta keluarga. Demikian untuk Bapak Pendeta Emeritus A.J. Paulwani dengan keluarga. Demikian pendeta dari Gereja Sahabat GPM, Pendeta Sahir Dian Miru. Engkau berkati ya Bapa dalam tugas dan pelayanannya. Demikian kami berdoa untuk para penatua dan diaken beserta keluarganya. Kami juga berdoa untuk unit-unit misioner, ke-6 pelkat yang ada, panitia, komisi. Demikian anak-anak Tuhan yang duduk dalam PPPC. Engkau berkati mereka. Dan terutama Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk pelayan Tuhan yang melayani hari ini.
Berkatilah, mulai dari pelayan liturgos, pemandu lagu, pemusik, tim TPG, tim paduan suara gerejawi, anak-anak Tuhan yang begitu setia dalam PS Media dengan jerih lelahnya, dan anak Tuhan yang melayani Tuhan tetapi tidak tampak dalam layar. Tuhan berkati mereka Bapa. Sertai anak-anak Tuhan ini. Biarlah mereka melakukannya atas nama syukur kepada Tuhan, sehingga dilakukan dengan sukacita. Ya Bapa, dalam kesempatan ini, kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang berada dalam penderitaan, dalam suasana COVID-19 ini, yang sakit. Tuhan berkenan hadir, jamah, beri kelegaan dan pelindungan. Mereka yang berdampak ekonomi, Tuhan juga hadir, menolong keadaannya, dan tumbuhkan rasa solidaritas, satu dengan yang lain, saling isi dan menolong. Dan Tuhan anugerahkan semangat bagi kami, untuk berada dalam masa yang tidak mudah ini. Ya Bapa Allah Surgawi, dalam kesempatan ini pun, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, pemerintah kami, yang berjuang luar biasa mengatasi situasi kondisi Indonesia. Engkau berkati Bapak Presiden sebagai pemimpin nasional, Wakil Presiden, dan juga jajarannya. Berkati TNI Polri, berkati tenaga medis, para medis yang begitu setia, relawan-relawan, dan Bapa Allah Surgawi, berkati masyarakat Indonesia, agar masyarakat Indonesia memiliki jiwa patriotik yang saat ini melawan penjajah luar biasa yang disebut penjajah COVID-19. Mampukan kami untuk bersikap dengan benar, berada dalam garis lurus, di mana pemimpin nasional menjadi komando utama. Sertai kami semua Tuhan. Selanjutnya Bapa, di hari Pentakosta ini, Roh Allah yang Tuhan curahkan atas hidup kami, menjadi kekuatan kami untuk menatap hari esok dengan penuh kepastian. Terutama ya Bapa, dalam suasana new normal yang akan segera kami alami, sertai kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami dalam doa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita siapkan persembahan kita. Roh Kudus adalah hasil panen pertama setelah Tuhan Yesus dimuliakan di sorga. Karena itu, marilah memberi hasil pertama dan yang terbaik kepada Tuhan, mengingat firman-Nya dari Amsal 3 ayatnya yang ke-9 hingga ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, kita menyanyi Kidung Jemaat 450, bait pertama, ketiga, dan kelima. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus, tolonglah sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat, silakan berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Ya Bapa, sumber rahmat dan berkat, kami bersyukur karena karya agung-Mu yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Yesus setia pada janji-janjinya untuk memenuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, sehingga kami mampu bekerja di dalam dunia ini dan memperoleh berbagai berkat dan rejeki. Kepadamu saja kami persembahkan pemberian kami. Terimalah ya Tuhan,
pakailah hidup dan kerja kami sebagai alat memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, mohon perhatian untuk pokok-pokok warta pada ibadah Minggu Pentakosta. Dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat menjumpai Jemaat GPIB Pasar Minggu dan simpatisan melalui ibadah Minggu Pentakosta secara streaming melalui kanal YouTube GPIB Pasar Minggu. Bila ingin menjadi warga terdaftar atau memerlukan pelayanan gerejawi, dapat menghubungi Majelis Jemaat di tempat tinggal saudara atau datang ke kantor Majelis Jemaat pada setiap hari kerja. Masih diberikan kesempatan untuk memberikan bantuan bagi warga sekitar yang terdampak COVID-19. Mari kita ulurkan tangan kita. Kiranya Sang Raja yang bangkit dan menang itu menggerakkan hati jemaat yang diberkatinya untuk dapat menolong orang-orang yang dikasihi Tuhan. Sekaligus untuk semuanya, sumbangan dapat ditransfer ke rekening Krisis Center melalui Bank BCA nomor 65403555281 atas nama Edith Rosana. Info selengkapnya Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat membaca di Warta Jemaat Digital atau WhatsApp grup di masing-masing sektor. Demikian pokok-pokok warta minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kekasih-kekasih Kristus, kita akan segera mengakhiri ibadah ini. Untuk itu kami jemput umat bangkit berdiri. Kita akan menerima amanat pengutusan. Kekasih Tuhan, peristiwa Pentakosta menyadarkan kepada kita bahwa Roh Allah selalu hadir dalam kehidupan kita untuk memberikan kekuatan, memberikan kemampuan-kemampuan, memberikan karunia-karunia dalam masa gereja. Mari kita akan menjadi nabi-nabi Tuhan di tengah keluarga, di tengah persekutuan, di tengah-tengah masyarakat. Kita akan menjadi surat-surat Kristus yang terbuka. Melalui tutur kata dan perbuatan kita, nama Tuhan dimuliakan. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah
Kini, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.